Yesus leo atorangan habis tara mangatusi hatami leho matana marnida dohot roha nahum boto dalami asatu tomaradokon bohini marda lan hani asa digom-gomito dimimahami ganu arima ajari hamina diha otohon dope asalam porseahami o sambing doha ngoluho nami lam lumele lam pasoho turohamaro anami obatu hatamapa baheno nami. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal, budi dan pikiran saudara, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu. Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Ajaran memberi pengertian bagaimana kita bermurah hati. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka. Bagaimana mungkin dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Saudara-saudara yang kekasih, Yesus peringatkan bagaimana kita untuk bermurah hati kepada orang lain. Bagaimana kita menolong orang lain melihat masalah kecil dalam hidup mereka, sementara kita mempunyai masalah yang besar. Engkau melihat selumbar di mata temanmu, tapi balok di matamu sendiri tidak engkau lihat. Para ahli Taurat, Farisi mengajarkan kepada para muridnya, para pengikutnya untuk mengasihi, tetapi mereka tidak mengasihi orang lain. Mereka buta akan hal-hal yang baik. Mereka buta akan kebenaran dan tidak mungkin mengajarkan hal yang baik, sementara mereka tidak berbuat yang baik kepada yang mereka ajarkan. Para Farisi dapat melihat selumbar, tetapi balok di matanya tidak dapat dia lihat. Tahun 2006, teman saya mengatakan, ketika kami beristirahat di peristirahatan Bogor sambil minum, lalu dia bayar. Karena saya tidak membayar, dia katakan, saya tidak pernah melihat engkau berbuat baik. Ungkapan itu sangat menyakitkan.
Karena dia perhatikan saya selama pelayanan saya di daerah Bonang Indah, di daerah yang secara finansial kurang, dan saya tidak mampu untuk mentraktir orang lain. Lalu si kawan itu mengatakan saya tidak pernah berbuat baik. Bahkan orang nomor 2 di HKBP pernah mengatakan datang ke Bonang, engkau tidak layak ditempatkan di sini karena sudah menerima penabisan selama 17 tahun. Dia berbuat janji manis. Bahkan ketika dia menaik menjadi pimpinan sampai dengan lengser, dia tidak pernah memberikan perhatian. Tetapi janji manis itu dia katakan untuk menghibur saya. Karena teman saya telah mengatakan engkau tidak pernah berbuat baik. Dan ternyata teman saya ini yang mengatakan ini, dimanapun dia melayani selalu membuat masalah. Bahkan dia pernah diusir dari tempat pelayanannya. Lalu saya berpikir, wah, ini merupakan satu motivasi kepada saya untuk tidak menghakimi orang lain. Dia selalu mengajarkan untuk menghargai, tetapi dia tidak menghargai saya. Dia dapat melihat selumbar di mata saya, tetapi balok di matanya tidak pernah dia lihat. Dia mengatakan pada saya tidak pernah berbuat baik, tetapi dimanapun dia ditempatkan selalu bermasalah. Terakhir dia diusir dari tempat pelayanannya. Sama seperti Farisei yang Yesus katakan. Mereka mengajarkan kasih tetapi tidak berbuat kasih. Lalu Yesus katakan, bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Bagaimana engkau mengatakan kasihilah sementara engkau tidak berbuat kasih? Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, untuk melihat masalah kecil bagi saudaramu, baiklah kita melihat masalah besar di dalam diri kita. Untuk melihat selumbar di mata temanmu, lihatlah balok di matamu. Apa yang mau kita katakan di situasi sekarang? Di situasi kita hidup dalam situasi ketidakpastian. Di tengah-tengah COVID ini, kita diminta untuk memperhatikan sesama kita. Namun apa yang terjadi? Kepada kita dipertontonkan komunikasi yang serang menyerang, komunikasi selumbar dan komunikasi balok. Ada persaingan, ada usaha saling menjatuhkan untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Tanpa kita sadari, solidaritas hilang. Kita menjadi bingung karena komunikasi yang terjadi saling tabrakan, komunikasi selumbar dan komunikasi balok. Komunikasi selumbar dan balok yang saling tabrakan menjadi bola liar yang sulit dikendalikan. Seharusnya kita mengambil langkah bersama, membangun semangat bersama, kerja bersama, dan solidaritas mengatasi COVID-19. Namun ada situasi sekarang mengatakan, mari saya ambil persoalanmu. Dia melihat persoalan yang kecil,
sementara balok di matanya dia tidak lihat. Maka Yesus katakan, bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Bagaimana mungkin engkau mengatakan, saya ambil selumbar dari mata temanmu, sementara balok di matamu tidak bisa engkau lihat? Yesus katakan, engkaulah adalah orang munafik. Bersihkanlah balok di matamu, bersihkanlah persoalanmu di tengah-tengah pribadimu, lalu bersihkan persoalan kecil di tengah-tengah saudaramu. Oleh karena itu, Yesus pesankan, mari kita saling memperhatikan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Komunikasi selumbar dan komunikasi balok yang saling menyerang perlu dihilangkan. Rasa solidaritas perlu dikembangkan. Bagaimana caranya? Kita mempunyai jiwa kegotong royongan. Jiwa kegotong royongan itu adalah gambaran daripada kasih. Gambaran daripada membersihkan balok di mata kita. Gambaran dari membersihkan selumbar di mata teman kita. Dan jiwa kegotong royongan itu merupakan energi yang positif, yang dari dulu kala telah ada di negara kita. Perlu bahu-membahu, sehingga tidak lagi persoalan selumbar dan balok. Tidak lagi persoalan buta menuntun yang buta. Kita sama-sama mengatasi. Menjadi pribadi yang memperhatikan. Menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak menjerumuskan orang dengan membawa ke dalam lubang pencobaan. Selumbar adalah jenis persoalan dalam hidup seseorang, dan balok adalah persoalan begitu besar. Untuk menghilangkan itu, mari kita kembang tumbuhkan rasa kedermawanan di tengah-tengah situasi COVID yang saat ini masih terus berlangsung. Mari kita bahu-membahu sesama warga negara. Mari kita bahu-membahu dengan pemerintah kita. Mari kita bahu-membahu di tengah-tengah gereja. Mari kita bahu-membahu di tengah-tengah keluarga kita. Dan itulah orang-orang yang saling memberikan perhatian, yang saling mengasihi, bukan hanya mengatakan lakukanlah hukum Taurat, lakukanlah firman Tuhan, tetapi saya sebagai pengajar tidak melakukan. Oleh karena itu, jika saya mengatakan kasihlah orang lain sementara saya tidak mengasihi, balok itu ada bagi diri saya. Saya adalah orang yang paling munafik. Saya adalah berbuat tidak sesuai dengan